Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Ramadan dengan NIM 18721-570 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin menuntaskan ulangan akhir semester mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Bu Eka Putri SPD MPDE. Mari kita simak baik-baik. Pada soal pertama ini, yaitu jelaskanlah tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Jadi dalam penjelasan menurut Nawawi menjelaskan bahwa manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mengelola keuangan lembaga pendidikan dengan membuat berbagai kebijaksanaan dalam pengadaan penggunaan keuangan guna mewujudkan kegiatan organisasi lembaga pendidikan berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan lembaga pendidikan itu sendiri. Berikut ini tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan. Yang pertama, ada meningkatkan penggalian sumber biaya lembaga pendidikan. Yang kedua, menciptakan pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan. Kelima, meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan. Dan keenam, mengatur dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran. Dalam fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan terdapat yang pertama yaitu perencanaan keuangan dengan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran beserta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan berupa tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan dengan menggunakan dana lembaga pendidikan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, pencarian keuangan mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk mengoperasional kegiatan perusahaan. Kelima, penyimpanan keuangan berupa mengumpulkan dana lembaga pendidikan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut. Yang keenam, pengendalian keuangan berupa evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan tersebut. Aktivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan di atas menjadi indikator bagi keberhasilan satuan pendidikan dalam pengelola keuangan dan pembiayaan pendidikan. Selanjutnya, soal nomor 2. Menurut saudara, apakah sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi? Begitu pula sebaliknya, jelaskan. Pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan. Pendidikan secara universal berarti upaya pengembangan manusia menjadi lebih cerdas. Modal fisik, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi adalah 3 faktor pokok masukan dalam produksi pendapatan nasional. Semakin besar jumlah tenaga kerja yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi, semakin besar pendapatan nasional, dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Teori modal manusia menjelaskan proses di mana pendidikan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Teori ini mendominasi literatur pembangunan ekonomi dan pendidikan pada pasca Perang Dunia Kedua sampai pada tahun 70-an. Teori ini adalah manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasilnya ekonomi nasional akan bertumbuh lebih tinggi. Bahwa pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi pengorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Selanjutnya,
Soal nomor 3, menurut saudara, apa sajakah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan? Dan apakah sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut? Jelaskan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan adalah: yang pertama, daya serap siswa dalam memahami materi pelajaran yang diajarkan untuk mencapai prestasi memuaskan baik secara kelompok maupun individu. Yang kedua, perilaku siswa yang sesuai dengan tujuan pengajaran atau instruksional khusus TK sudah dicapai siswa dengan baik secara kelompok ataupun individu. Yang ketiga, siswa memiliki kreativitas dan inovasi tinggi sehingga dapat menciptakan karya baru yang bermanfaat. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut, yaitu yang pertama, kebiasaan siswa. Kebiasaan siswa merupakan tingkah laku yang dilakukan terus-menerus. Ini juga bisa menjadi cara bertindak siswa yang ia dapatkan dari kegiatan belajar. Yang kedua, yaitu keterampilan. Keterampilan merupakan tingkah laku yang didapatkan dari kemampuan siswa. Ini didapatkan dari adanya kegiatan otot yang digerakkan dan dikoordinasikan sistem. Yang ketiga, moral dan agama. Moral adalah nilai-nilai baik yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat, dan agama adalah konsep Tuhan dan keimanan yang diterapkan dalam kehidupan. Yang keempat, yaitu asosiasi dan hafalan. Siswa juga memiliki hafalan terhadap sesuatu sebagai hasil penguapan asosiasi pembelajaran. Yang terakhir, sikap. Sikap merupakan kecenderungan dan perilaku siswa terhadap sesuatu. Tentu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa memiliki sikap yang baik sesuai harapan. Selanjutnya, soal nomor 4. Menurut saudara, apakah sajakah manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan? Jelaskan. Jadi, manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan digolongkan menjadi 3, yaitu dalam ekonomi, dalam kesehatan, dan dalam lingkungan. Dalam ekonomi terdapat 3 golongan, di antara lain yang pertama yaitu mengurangi kemiskinan. Manfaat pendidikan yang pertama adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. Banyak anak yang hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki akses ke pendidikan dasar. Inilah mengapa kurangnya pendidikan dianggap sebagai penyebab utama kemiskinan. Yang kedua, penghasilan lebih tinggi. Manfaat pendidikan yang kedua ini yaitu penghasilan yang didapat bisa lebih tinggi. Salah satu manfaat pendidikan adalah kemungkinan mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Yang ketiga, menawarkan kesetaraan. Manfaat pendidikan ketiga ini yaitu dapat mendukung kesetaraan setiap orang. Pendidikan adalah salah satu penyeimbang terbesar untuk memastikan bahwa ada kesempatan yang sama bagi setiap orang tanpa memandang ras, jenis, kelamin, atau kelas sosial. Diperlukan akses yang sama ke pendidikan. Di dalam kesehatan digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Manfaat pendidikan dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara dengan angka melek huruf yang tinggi, memiliki warga dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Kedua, mengurangi tindak kejahatan. Manfaat pendidikan dapat membentuk rasa benar dan salah dalam diri seseorang, dan biasanya menanamkan rasa seseorang kepada masyarakat. Orang yang hidup dalam kemiskinan termasuk yang paling rentan. Manfaat dalam lingkungan dibagi 2, di antara lain yaitu pertama, mengurangi kekerasan berbasis gender. Di daerah, kekerasan berbasis gender berdampak negatif pada hak anak perempuan atas pendidikan. Rasa takut akan kekerasan fisik menghalangi banyak perempuan untuk pergi ke sekolah. Namun, manfaat pendidikan juga dapat mempengaruhi pola pikir seseorang secara positif sehingga mencegah kekerasan. Yang kedua, mengurangi pernikahan anak. Pernikahan anak merupakan perhatian besar di banyak negara berkembang. Manfaat pendidikan dapat mengurangi praktik berbahaya ini, karena setiap tahun pendidikan menengah dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pernikahan bagi seorang anak sebesar 5%. Soal kelima, yaitu menurut saudara, pendidikan yang efisien itu seperti apa? Jelaskan. Jadi efisien pendidikan memiliki kekaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Pendidikan yang efisien
itu ialah yang mampu menciptakan keseimbangan antara sumber yang dibutuhkan dan yang ada atau tersedia guna mengurangi hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, mutu pendidikan dapat dipahami sebagai kemampuan dari suatu sistem pendidikan untuk mengalokasikan sumber-sumber pendidikan secara adil sehingga setiap peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mendayagunakan sumber-sumber pendidikan tersebut dan mencapai hasil yang optimal. Sekian dari saya. Apabila saya salah mengucapkan kata-kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.